I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PPKN ingin mempresentasikan tentang ras tinggi badan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desa Smita. Yang sebelah saya Nalton Rizky Permana. Saya Madani Faisal. saya Raisa Jalia Putri. Saya Anissa Kera. Saya Setiani. Kami akan menunjukkan salah satu contoh perbedaan ras di Indonesia. Contohnya tinggi badan. Baik, silakan kalian simak contoh perbedaan ras tinggi badan di Indonesia. Aku sama aku juga nggak tahu berapa aku pendek. Aku saranin kamu ekor renang biar tinggi kayak aku. Sudah aku coba tapi tetap saja tidak tinggi-tinggi. Ya mungkin kamu sudah takdirnya pendek. Jika kalian menyimak perbincangan yang tadi kami tayangkan, apa yang sedang mereka perdebatkan? Ya, betul sekali. Mereka sedang memperdebatkan masalah tinggi badan. Tinggi badan di Indonesia sangatlah beragam. Ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, dan tidak juga pendek. Mereka yang tidak tinggi dan tidak juga pendek bisa disebut tinggi badan mereka sedang. Dan ada juga yang pendek. Jika kalian melihat orang yang pendek, maka kalian jangan mengejeknya pendek. Dan sebaliknya, jika kalian melihat orang yang tinggi, maka kalian juga jangan mengejeknya tinggi. Mungkin saja itu sudah menjadi ras keturunan dari orang tua mereka masing-masing. Jika kalian diejek, apakah kalian tidak akan sakit hati? Tentu kalian bakal sakit hati, bukan? Maka dari itu, kita harus menghargai ras, perbedaan, tinggi badan, berat badan, maupun warna kulit kita. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan lebih lanjut tentang ras dari anggota kelompok kami. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tentang penghapusan diskriminasi ras, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa yang berdasarkan ciri-ciri fisik atau garis keturunan. Jadi golongan bangsa kulit hitam yaitu semacam kulit sawo matang, dan ada juga yang matanya sipit, matanya belok, dan hidungnya mancung. Sedangkan garis keturunan semacam keturunan Arab, Tionghoa, dan sebagainya. Ras terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Malaya Mongoloid. Malaya Mongoloid biasanya berada di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Ciri-ciri ras Malaya Mongoloid biasanya ada di diri kita seperti kulit sawo matang, rambutnya lebih hitam, dan tingginya rata-rata. Yang kedua, ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ciri fisiknya adalah yaitu kulitnya lebih gelap dan juga rambutnya lebih ikal. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, keturunan Tionghoa, Jepang, dan Korea. Yang keempat, ras Kaukasoid, keturunan India, Timur Tengah, dan Amerika. Contohnya bule yang kearab-araban, dan ciri fisiknya hidungnya mancung dan kulitnya putih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini. Tenang. Rasakan pentingnya tumbuh tinggi dari sekarang. Yuk merapat. Ini dia 3 cara bikin kamu tumbuh tinggi. Penelitian bilang, pertumbuhan yang paling pesat terjadi waktu kita mulai masuk sekolah dasar. Sampai kira-kira usia 17 tahun. Cara tinggi nomor 1, olahraga. Gak mau kan gara-gara kebanyakan makan, kita jadi kelebihan berat badan, resiko penyakit jantung dan stroke jadi tambah tinggi. Taruhan deh, teman-teman kamu yang ikutan klub basket pasti badannya nggak gemuk. Nggak sekurus itu juga sih.
Kalau kamu olahraga teratur, otot dan tulang jadi tambah kuat. Pertumbuhan juga jadi lebih baik. Belum lagi nantinya jadi idola di sekolah. Usahakan olahraga atau melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari. Macam basket, modern dance, atau berenang. Gerakan-gerakan di aktivitas seperti ini menstimulasi hormon pertumbuhan. Olahraga renang terbukti bikin pertumbuhan tulang dan tinggi kamu optimal. Makanya, mending kamu berenang beneran di kolam daripada berenang terus di bayangan tentang gebetan. Rekap! Gerak! Buat tumbuh tinggi, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. 1. Olahraga dan aktivitas fisik setiap hari. Supaya pertumbuhan optimal dan gak kelebihan berat badan. 2. Tidur minimal 8 jam sehari. Untuk perbaikan dan pembentukan sel tubuh. 3. Nutrisi yang cukup, terutama asupan vitamin dan mineral. Tebakan, tinggi apa yang bikin gatel? Tinggi gigit nyamuk. Ras Malayan Mongoloid ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. 5 ras yang ada di Indonesia. Hai kids, penduduk negara kita terdiri dari berbagai jenis ras yang berbeda loh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ras diartikan juga sebagai rumpun bangsa yang berasal dari nenek moyang yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan sifat biologis tertentu yang khas. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Ada berapa ras di Indonesia ya? Kita cari tahu yuk. Pengelompokan ras di dunia. Secara umum, ras manusia dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Mongoloid, berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Negroid, berkulit hitam dan rambut keriting. Australoid, berkulit hitam atau sawo matang. Kaukasoid, berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Serta Khoisan atau Afrika Selatan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Macam-macam ras di Indonesia. Ras Melanesoid atau Melanesia. Secara harfiah, Melanesia berasal dari bahasa Yunani melano yang berarti hitam dan soid yang berarti penampilan. Ras Melanesia banyak terdapat di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ras Melanesia memiliki ciri khas kulit cenderung coklat hingga hitam, berambut keriting, bentuk bibirnya tebal, dan tubuhnya tinggi. Ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ras Malayan Mongoloid ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras ini terbagi menjadi 2, yaitu Proto-Melayu, terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Dan Deutero-Melayu terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ciri fisik ras Malayan Mongoloid kulitnya kuning sampai sawo matang, wajahnya bulat, dan matanya besar. Ras Kaukasoid atau Kaukasia. Ras Kaukasia merupakan keturunan dari orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Tahukah kids, nenek moyang ras Kaukasia datang dari bangsa barat pada zaman dahulu, lalu menetap di wilayah Indonesia. Ras ini tersebar di daerah Sumatera Utara seperti Sibolga, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Mereka memiliki ciri fisik berbadan tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung. Ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid merupakan keturunan orang-orang Tionghoa, Jepang, Korea, dan keturunan Asia Barat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras ini ada di Indonesia karena pengaruh dari bangsa Tiongkok yang menetap di Nusantara. Ciri utama ras ini memiliki bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Ras Fetdoid. Ras ini memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu berkulit sawo matang, berperawakan kecil, dan rambut berombak.
Ras ini berasal dari negara Sri Lanka loh. Suku bangsa Indonesia yang masuk dalam ras Vedoid diantaranya suku Tomuna, suku Toala, suku Gayo, suku Sakai, dan suku Kubu. Nah, itulah pengelompokan ras dan ras apa saja yang ada di Indonesia. Jadi makin tahu kan kids?